Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Dewi. Bagaimana kabarnya kakak-kakak yang cantik dan solihat, yang ganteng solih pagi hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam lindungan Allah. Bagaimana pH-nya yang kemarin? Bisa semuanya? Oke. Untuk yang belum berhasil dengan baik, jangan berkecil hati karena kalian masih bisa mengulangnya. Tetap semangat ya kakak. Nah, kali ini kita belajar hebat tentang organ pernafasan hewan. Nah, kakak-kakak, agar ilmu kalian dapat bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah, mari kita awali dengan membaca basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kakak, mari kita kepoin bersama. Yuk. Kakak-kakak yang cantik, solihat, dan ganteng solih, kali ini kita belajar tentang organ pernafasan hewan. Agar lebih mudah dalam belajar, maka kita akan pelajari peta konsepnya terlebih dahulu. Kita nanti akan belajar tentang alat pernafasan hewan dan manusia. Alat pernafasan hewan yaitu paru-paru, insang, dan kulit. Sedangkan alat pernafasan manusia yaitu dimulai dari hidung, pangkal tenggorokan yaitu faring dan laring, batang tenggorokan yaitu trakea, cabang batang tenggorokan yaitu bronkus, dan paru-paru. Nah, untuk kali ini, dalam pertemuan ini kita akan belajar khusus tentang alat pernafasan hewan. Hewan juga memiliki alat pernafasan. Ada beberapa jenis alat pernafasan pada hewan yang tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Seperti kucing, sapi, kerbau, harimau itu bernafas dengan paru-paru. Nah, bagaimana dengan hewan seperti ikan, serangga, dan cacing tanah bernafas? Ya, mari kita cari tahu. Nanti kita akan belajar tentang organ pernafasan ikan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang organ pernafasan burung. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang organ pernafasan amfibi. Ya, nanti dalam hal ini adalah katak. Dan yang keempat adalah alat pernafasan serangga. Yang kelima adalah alat pernafasan cacing. Dan yang keenam adalah alat pernafasan mamalia. Nah, keenam ini nanti kita akan pelajari bersama. Oke, berikutnya ikan. Nah, seperti ini. Pada ikan, pernafasan dilakukan dengan menggunakan insang. Ya, insang ini berjumlah 4 yang terletak di sisi kepala sebelah kanan dan kiri ikan. Berfungsi untuk menyaring oksigen yang terlarut di dalam air dan diikat oleh darah pada pembuluh darah kapiler pada filamen insang, serta digunakan untuk melepaskan karbon dioksida untuk keluar tubuhnya. Nah, ini yang lebih jelasnya. Aliran air akan masuk melalui mulut ikan. Makanya kenapa mulut ikan selalu terbuka. Nah, kemudian air akan melewati sela-sela insang. Oleh lamela insang atau filamen dan lamela insang ini, air yang mengandung oksigen, nah oksigennya akan diikat oleh darah yang ada di pembuluh darah kapiler pada filamen insang. Kemudian CO2 yang ada di pembuluh darah kapiler yang lain maka akan dilepaskan, terlarut dalam
air tadi kemudian keluar melalui sela-sela sisi kepala ikan yang tertutup oleh operkulum ya di sisi kiri kanan. Jadi insang ini ditutup oleh operkulum yang ada sisi kiri dan kanan ikan. Ini lebih jelasnya mungkin di sini. Nah, air masuk kemudian melewati sela-sela insang, di sini diserap oksigennya. Ini menjadi kaya oksigen dan di sini miskin oksigen, penuh dengan CO2 dilepaskan. Oleh filamen insang. Kemudian yang kedua adalah burung. Alat pernafasan burung terdiri atas hidung, batang tenggorokan, paru-paru, ini yang terletak di belakang, kemudian pundi-pundi udara. Nah, jalannya udara pada proses pernafasan burung adalah sebagai berikut. Oksigen masuk hidung, trakea, kemudian masuk ke paru-paru dan ke pundi-pundi bagian belakang. Kemudian masuk paru-paru lagi, kemudian udara kotor yang mengandung CO2 masuk ke pundi-pundi udara bagian depan, kemudian dilepaskan, dikeluarkan melalui trakea dan terakhir lubang hidung. Ya, ini lebih jelasnya. Nah, udara segar masuk ke paru-paru dan ke kantung udara bagian belakang. Masuk lagi ke paru-paru, udara kotor masuk ke pundi-pundi bagian depan dan dikeluarkan melalui trakea dan hidung. Adapun fungsi pundi-pundi udara, yang pertama adalah untuk bernafas saat burung terbang. Yang kedua, untuk memperkeras suaranya ketika berkicau dengan memperbesar ruang siring. Yang ketiga, untuk mencegah agar burung tidak kedinginan dengan menyelubungi organ dalam tubuhnya dengan rongga udara. Kemudian juga untuk mengurangi hilangnya panas tubuh. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk memperbesar atau memperkecil berat jenis tubuhnya. Dan itu berguna saat dia berenang ataupun saat dia terbang. Yang ketiga adalah amfibi. Nah, amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam. Contohnya adalah katak, yaitu hidup di air saat menjadi kecebong, dia bernafas dengan insang, nih ya. Dan di darat ketika dia dewasa bernafas dengan paru-paru. Nah, karena dalam pertumbuhannya katak mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk dari telur ke cebong kemudian sampai kepada katak dewasa. Ada perubahan dikatakan sebagai amfibi karena ada perubahan alat pernafasan dari insang menjadi paru-paru. Selain dengan paru-paru, katak dewasa bernafas dengan kulit dan selaput rongga mulutnya. Ya, jadi ini masuk ke hidung, ini di rongga mulut, masuk ke paru-paru melalui bronkus. Ini ada glotis, fungsinya untuk menutup sebagai klep yang menutup bronkus supaya tidak kemasukan makanan ketika katak sedang makan. Jadi ini glotis fungsinya seperti klep ya. Nah, ini lebih jelasnya oksigen masuk ke paru-paru, CO2 keluar, dan ini dibantu oleh kulitnya. Oksigen masuk melalui kulit dan CO2 juga masuk melalui kulit. Mengapa demikian? Karena jantung katak tidak seperti kita yang terdiri dari 4 ruangan, tapi jantung katak itu terdiri dari hanya 3 ruangan, sehingga dia perlu untuk bantuan mendapatkan oksigen tambahan dari kulitnya. Kemudian yang keempat adalah serangga. Nah,
Alat pernafasan serangga terdiri atas spirakel, trakea, dan trakeola. Ini ya, yang lebih jelasnya sebelah. Udara memasuki spirakel, lubang terluar dari tubuhnya. Ini terdapat pada sisi bagian kiri kanan tubuh, dari dada sampai perut dari serangga. Itu ada masing-masing ruas akan memiliki satu lubang udara ya, kecil-kecil yang biasanya seperti titik-titik berwarna hitam kiri dan kanan. Kemudian setelah masuk spirakel, masuk ke trakea, trakea bercabang-cabang menjadi lebih kecil lagi, yaitu trakeola. Nah, spirakel ini dilindungi oleh bulu halus, fungsinya untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam tubuh atau benda asing ya. Setelah itu melewati trakeola ya. Setelah trakeola yang merupakan pipa-pipa kecil sekali, ini terhubung dengan membran sel dari tubuh dari serangga. Nah, di ujung trakeola ini ujungnya tertutup dan mengandung cairan dengan warna biru gelap yang gunanya untuk memasukkan oksigen secara difusi ke dalam sel tubuh, juga mengeluarkan karbon dioksida juga secara difusi untuk keluar tubuh. Setelah melewati trakeola, karbon dioksida akan dikeluarkan ke lingkungan melalui trakea dan spirakel. Berikutnya adalah cacing. Cacing merupakan hewan yang tidak mempunyai alat pernafasan khusus seperti paru-paru ya. Cacing bernafas secara langsung melalui kulitnya yang basah dan berlendir. Kulit yang basah dan berlendir ini pada cacing memudahkan cacing untuk menyerap oksigen. Jadi oksigen akan ditangkap oleh lendir yang ada di permukaan tubuh cacing ya, memudahkan, kemudian masuk ke dalam pembuluh kapiler, dan CO2 dilepaskan juga melalui kulit cacing. Nah, kulit cacing ini sangat tipis ya. Setelah diikat oleh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Darah cacing mengandung hemoglobin. Ini contohnya cacing tanah. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar melalui permukaan kulitnya. Kemudian yang terakhir adalah mamalia. Nah, mamalia dikatakan sebagai mamalia karena dia menyusui anaknya. Disebut hewan mamalia. Mamalia ada yang hidup di air dan ada yang hidup di darat, mempunyai alat pernafasan sebagaimana manusia, yaitu hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Mamalia yang di air juga bernafas dengan paru-paru, tetapi dia di hidungnya memiliki semacam katup ya, atau klep yang menutup hidung tersebut saat dia menyelam, dan akan terbuka saat muncul di permukaan air untuk mengambil oksigen serta untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari dalam paru-parunya. Ini contohnya adalah paus orca ya, paus orca, kemudian ada juga lumba-lumba, duyung, dan manatee. Nah, ayo berlatih. Nomor 1, perhatikan jenis hewan berikut. Yang 1 kuda, 2 belalang, 3 ikan lele, 4 capung, 6 cacing, 6 bangau. Jenis hewan yang bernafas dengan spirakel dalam daftar di atas adalah yang mana? Ya, belalang dan capung. Betul, yang C. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar berikut. Hewan pada gambar tersebut bernafas menggunakan A. kulit, B. insang, C. paru-paru, D. trakea. Ya, jawabannya yang mana? Benar, paru-paru. Berikutnya adalah nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Menurut gambar di samping, yang merupakan paru-paru, pundi udara, dan trakea berturut-turut adalah mana paru-paru? Iya, paru-paru nomor 3. Pundi udara? Iya, nomor 4. Trakea? Ya, nomor 2. Berarti jawaban yang benar adalah C.
Yang nomor 4, hewan yang bernafas dengan paru-paru dan kulitnya adalah A. Cacing, B. Belalang, C. Katak, D. Semut. Apa jawaban kalian? Iya, paru-paru dan kulit itu adalah katak. Kalau kulit saja? Cacing. Ya, oke. Organ pernafasan serangga diantaranya adalah A. Spirakel, insang, trakeola, B. Paru-paru, trakea, alveolus, C. Spirakel, trakea, trakeola, D. Trakea, bronkus, alveolus. Apa jawaban kalian? Ya, benar. Jawabannya adalah C. Spirakel, trakea, trakeola. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kalian sudah belajar tentang organ pernafasan pada berbagai jenis hewan. Masya Allah, ternyata Allah menciptakan tidak hanya satu jenis model organ pernafasan, tetapi banyak. Disesuaikan dengan di mana hewan-hewan itu tinggal, serta bentuk dan ukurannya. Maha sempurna dan maha agung Allah dengan segala ciptaannya. Nah, kakak-kakak yang soli dan solihat, bila ada yang kurang kalian mengerti, kalian boleh bertanya pada ustadzah atau perhatikan lagi videonya. Semangat ya kakak, kalian hebat, kalian pasti bisa. Untuk mengakhirinya, mari kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.